Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Itita Dian Kumayiro dengan kode NPM 2361070. Aku dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4. Jadi teman-teman, aku di sini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan, struktur modal, dan kebijakan dividen. Ini merupakan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh dosen Dr. Haji Febrianto MM. Tonton sampai habis ya. Kalian tahu nggak sih apa pengertian dari manajemen keuangan itu? Baiklah, aku akan menjelaskan sedikit tentang pengertian manajemen keuangan ya. Jadi, manajemen keuangan merupakan seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan dalam rangka penggunaan dan pengalokasian dana secara efisien. Manajemen keuangan merupakan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan perusahaan atau organisasi, terutama dalam raising of fund maupun allocation of fund. Jadi tahu ya teman-teman apa pengertian dari manajemen keuangan itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu struktur modal. Jadi pengertian dari struktur modal atau capital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saham dan laba ditahan. Sedangkan pendanaan yang berasal dari luar yaitu dari hutang. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X, di mana tingkat kapitalisasi perusahaan atau biaya modal keseluruhan minimal yang akan memberikan harga saham tertinggi. Jadi, pengertian dari leverage keuangan sendiri merupakan penggunaan dana dengan mengeluarkan beban tetap. Leverage keuangan ini merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Lalu, kalian tahu nggak sih kira-kira apa aja sih asumsi yang digunakan dalam analisis struktur? Oke, jadi asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal yaitu yang pertama, tidak ada pajak penghasilan. Yang kedua, tidak ada pertumbuhan. Yang ketiga, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Selanjutnya, dividen. Ngomong-ngomong soal materi dividen, teman-teman tahu nggak sih dividen itu berasal dari bahasa apa? Oke, baiklah. Jadi teman-teman, dividen itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu dividendium yang artinya sesuatu untuk dibagi. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, dividen diartikan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau dalam suatu perseroan. Menurut Bapepom, dividen adalah porsi keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Selanjutnya, menurut Sun Jaja dan Berlian pada tahun 2003, kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Lalu menurut Watson dan Brigham pada tahun 1990, kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Teori-teori kebijakan dividen. Yang pertama, dividen irrelevance theory atau dividen tidak relevan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya. Kebijakan dividen tidak mempunyai signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Modalnya jika pengaruh yang pendukung dari tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani Miller atau MM.
Mereka berpendapat bahwa bagaimanapun kebijakan dividen itu memang tidak mempengaruhi harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. MM menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan asumsi-asumsi berikut. Jadi yang pertama, pasar modal sempurna di mana para investor mempunyai kesamaan informasi, tidak ada biaya transaksi dan tidak ada pajak. Yang kedua, para investor bersifat rasional. Yang ketiga, semua peserta pasar bersifat price taker. Yang keempat, adanya unsur ketidakpastian bagi arus pendapatan masa datang dan para investor mempunyai informasi yang sama. Yang kelima, manajer dalam pengambilan keputusannya mengenai produksi dan investasinya disesuaikan dengan informasi tersebut. Yang kedua, teori bird in the hand. Jadi teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon 1959 dan John Lindner pada tahun 1956 yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan. Karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal atau capital gain yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. MM dalam hal ini tidak setuju bahwa ekuitas atau nilai perusahaan tidak tergantung pada kebijakan dividen, yang menyeratkan bahwa investor tidak peduli antara dividen dengan keuntungan modal. MM menamakan pendapat Gordon Lindner sebagai kekeliruan bird in the hand, yakni mendasarkan pada pemikiran bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga dibandingkan 1000 burung di udara. Yang ketiga, teori preferensi pajak. Nah, di sini ada 3 alasan nih. Alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu yang pertama, keuntungan modal dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen. Yang kedua, pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, sehingga ada efek nilai waktu. Yang terakhir, yang ketiga, jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai atau cash dividend. Dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Dividen ini yang paling umum dan banyak digunakan dalam pembagian saham. Yang kedua, dividen saham atau stock dividend. Dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Jadi, pemberian stok dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan menjadi modal saham yang pada dasarnya tidak mengubah jumlah modal sendiri. Yang ketiga, dividen saham pecahan atau stock split. Pemecahan selembar saham menjadi N lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan atau dengan kata lain stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Yang keempat, dividen scrip dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. Yang kelima, dividen properti atau property dividend. Jadi dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. Yang keenam, dividen likuidasi atau liquidating dividend. Dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat dilikuidasikannya perusahaan. Dividen diperoleh dari selisih antara nilai realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. Lalu teman-teman tahu nggak kira-kira faktor apa aja sih yang mempengaruhi kebijakan dividen? Oke deh, jadi yang pertama dividen payout ratio industri di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, kesempatan investasi. Yang ketiga, profitabilitas dan likuiditas. Yang keempat, akses ke pasar keuangan. Yang kelima, pertumbuhan pendapatan perusahaan. Yang keenam, stabilitas pendapatan. Yang ketujuh, preferensi pemegang saham. Yang kedelapan, ketersediaan dan biaya alternatif sumber dana. Yang kesembilan, pembatasan-pembatasan yang diberikan kreditor. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu harapan mengenai kondisi bisnis pada umumnya.
Baiklah teman-teman, itu tadi materi yang telah aku sampaikan. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.